penerapan disiplin positif. Jadi untuk sekarang saya akan pengambilan aksi nyata dari kesemua modul yang saya laksanakan pada saat sekarang ini. Jadi dari modul 1.4 ini itu tentang budaya positif atau yang disebut dengan disiplin positif. Di sini saya akan mendesiminasi apa yang ada di dalam disiplin positif dan budaya positif tersebut. Baik, mungkin kita langsung saja ya Ibu-Ibu. Saya akan menyampaikan tentang budaya positif ini. Sebelum kita melakukan suatu disiplin yang akan kita laksanakan pada sekolah kita, bahwasanya kita harus mengetahui tujuan dari pendidikan itu seperti apa. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Nah, seperti ini Ibu yang kita secara langsung yang kita lihat bahwasanya anak-anak tersebut memiliki karakternya masing-masing. Jadi kita sebagai seorang guru hanya menuntun, bukan kita memaksakan seorang anak itu harus berperilaku yang bagus atau berperilaku yang baik, tetapi kita sebagai seorang guru hanya menuntun perilakunya, memperbaiki perilakunya baik di rumah maupun di sekolah. Dari budaya positif ini kita akan mengenal budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah tujuan dari budaya positif, agar anak tersebut mempunyai kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Oke, inilah dari semua konsep yang akan saya sampaikan itu ada 7 Ibu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ketujuh ini nanti kita akan mengetahui kita sebagai guru yang mana yang telah kita terapkan dan yang mana yang belum kita terapkan. Nah, jadi disinilah nanti akan menjadi sesuatu yang akan kita aplikasikan nanti di sekolah kita masing-masing. Oke, lanjut. Jadi yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini untuk membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini seperti yang kemarin sudah saya laksanakan juga bersama Ibu PP, yaitu pendampingan individu, bahwasanya visi dari guru penggerak dan visi sekolah itu akan kita satukan, atau nanti akan ada perubahan atau seperti apa nanti, bahwasanya di sinilah dalam pembelajaran itu termasuk dengan visi kita masing-masing di sekolah. Apakah anak itu akan di sekolah, di lingkungan sekolahnya seperti apa, apakah dia nyaman, apakah tidak nyaman, bisa berpikir logis, atau yang 6 profil pelajar Pancasila. Dari perubahan paradigma yang belajar itu ada perubahan yang baru, yaitu pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang merancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berinisiasi. Seperti itu ya Bu. Jadi sehingga peserta dapat belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan. Jadi setelah saya melaksanakan modul 1.4 ini, lanjut 2.1 itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya juga masih belajar, dan ini yang akan kita terapkan dalam sekolah kita. Lanjut.
Maka yang kedua itu kita juga harus mengetahui apa itu disiplin positif. Apa sih? Apakah berbeda dari disiplin positif? Disiplin itu apa? Disiplin positif itu bagaimana? Ayo, lanjut. Berasal dari bahasa Latin itu disiplin, disiplina, atau yang bisa dikatakan yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini adalah disiplin diri, berarti seorang anak atau seorang murid itu akan belajar untuk mendisiplinkan dirinya sendiri atau mandiri, seperti itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seperti kita sudah, mungkin ibu guru semuanya sudah melakukan hal-hal yang seperti ini, bahwasanya anak itu sudah ada yang sudah mandiri dan sudah mempunyai potensinya masing-masing, tetapi itu masih akan digali lagi potensi-potensi yang ada pada anak. Namun dalam budaya kita, makna dari disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Ya seperti itu ya Ibu, yang apa yang dimaksud dengan disiplin. Terus oke, lanjut Ibu. Itu apa yang dimaksud dengan disiplin. Lanjut, disiplin positif. Apakah artinya disiplin positif? Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan untuk mengajarkan disiplin yang anak agar dia bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kewajiban. Nanti kita juga ada belajar tentang nilai kewajiban. Nanti akan saya jelaskan apa saja nilai-nilai kewajiban tersebut. Bahwasanya inilah disiplin positif yang akan kita terapkan kepada anak agar anak itu bisa bertanggung jawab. Tadi karena disiplin, anak hanya disiplin dan mengenal dirinya sendiri. Tetapi dengan disiplin positif ini, anak bisa kita ajarkan disiplin dan bertanggung jawab, seperti itu. Oke, dari disiplin positif ini kita lebih arahkan ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri ini dapat membuat murid untuk memahami dan menyadari berdasarkan motivasi yang dia alami. Kalau dilihat dari gambar, bahwasanya kalau dilihat anak saya yang B4 yang berdiri ini, bahwasanya dia masih mencari jati diri untuk mendisiplinkan dirinya, bagaimana emosinya masih belum stabil dan belum bisa mengontrol dirinya lah, seperti itu. Lanjut Ibu. Oke. Dari disiplin positif inilah yang akan saya terapkan, bahwasanya dari tujuannya tadi itu menanamkan motivasi. Dari tujuan disiplin positif itu menanamkan motivasi kepada murid, dan cara penerapannya itu disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, dan nanti anak dapat membuat, itu tujuan akhirnya nanti anak akan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasinya. Nah, itulah yang disiplin, yang dari pengertian yang saya sampaikan, inilah yang disiplin positif. Lanjut. Sudah paradigma belajar, disiplin positif, dan yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Dari realitas atau kebutuhan setiap orang pasti berbeda-beda, dan kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada lima ya Ibu, yaitu bertahan hidup,
makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Aziza, apa yang akan Ibu lakukan atau menurut Ibu kira-kira apa alasan Agus meminta hal tersebut? Boleh minta satu Ibu untuk menjelaskan dari kebutuhan tadi, dia apakah kurang kasih sayang atau kebebasannya seperti apa? Ya, Bu. Dari studi kasus kita ini kita bisa lihat bahwasanya Agus ini seperti apa, kenapa dia kita sebagai gurunya kita harus seperti apa, atau dan kira-kira apa alasan kenapa Agus meminta paksa makanan tersebut. Ayo, salah lagi ya, coba balik lagi yang di apa tadi. Ayo. Dari kebutuhan dasar manusia ini kan ada yang bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan keseluruhan. Iya. Ya, ada Ibu tunjuk tangan kalau ada yang ingin Ibu sampaikan dari kasus tadi. Ini adalah kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, dia sudah kasih si Agus ya, si Agus temannya setiap pagi menurut jadi sering minta makan secara paksa. Dua kali mungkin si Agus ini belum makan dari rumahnya, jadi ada yang baru tertidur tadi bertahan hidup. Bisa jadi karena rasa lapar, karena bertahan hidup itulah dia mungkin caranya belum tepat dengan cara memaksa. Mungkin kita memberi pengertian mungkin dengan cara lanjut. Terima kasih Ibu. Bahwasanya ya dia sebenarnya semua akan mencukupi dari studi ini Bu. Itu yang bertahan hidup. Kalau kasih sayangnya di mana Bu? Kalau kasih sayangnya mungkin di rumah mungkin karena kurang kasih sayang di rumah tidak disediakan oleh orang tuanya. Makanya dia berarti awalnya mungkin bertahan hidup, kurang kasih sayang dari orang tua. Bisa juga karena kebiasaan kebiasaan karena disediakan aja kayak contohnya kayak anak berdua lah yang selalu hidup. Mungkin menurut orang tuanya dia dia di kan katanya dia boleh dimarahin, pelajaran, boleh dikerasin. Nah, mungkin menurut bundanya itu lebih baik bagi anaknya kan. Tapi kalau dia di luar, selain dari lingkungan yang lain, orang tuh nggak bisa nerima alasan dia kayak gitu. Karena kalau kita di sekolah, kita itu melakukan apa yang terbaik untuk anak, belum tentu yang terbaik untuk orang tua kan. Kalau kita di sekolah mengajar supaya anak itu gimana, supaya anak itu bisa bertingkah laku yang lebih sopan, yang lebih baik. Jadi karena kalau di rumah dibiasakan bebas, terserah mau itu nggak ada aturan nggak ada apa kan, makanya anak itu biasa aja di sekolah, nggak ada ditegur, minta itu nggak ditegur, nggak dilarang kan. Jadi karena itu juga. Jadi kita sebagai guru ya harusnya kita selanjutnya kan tadi istilah kita kan belajar tentang disiplin positif. Makanya disiplin positif itu harus kita tugaskan di sekolah kan, gimana supaya anak bisa mengikuti apa kita. Ya bukan dengan istilahnya pelan-pelan, dan bisa sekaligus anak punya pandangan. Oke, terima kasih Ibu. Bagus sekali pendapat Ibu. Memang seperti itulah yang terjadi pada saat sekarang ini, bahwasanya semua anak itu pasti akan nanti ada lagi dari itu kan baru 3 poin Bu. Nanti ada keyakinan kelasnya, ada segitiga restitusinya, ada 5 kontrol yang harus dilakukan
kebutuhan yang 5 tadi, dia lanjut saja. Inilah dia yang studi kasus kita. Bahwasanya dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Aziza sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Agus. Dari yang pertama itu dia bertahan hidup, Agus lapar, dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Kan dia seperti itu, kata Ibu. Dan di sini dia butuh kasih sayang dan rasa terima bahwasanya teman Agus jadi perhatikan Agus. Terdiri dalam penguasaan, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Lalu di sini merasa kebebasan itu Agus merasa bosan tidak dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Terus juga merasa kesenangan, kata Ibu tadi, Agus hanya iseng dan ingin, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesel. Jadi di situ dia senang, jadi lihat temannya kesal kan. Ya, seperti itulah Bu. Studi kasus mungkin lebih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang akan kita bahas dari disiplin positif ini, yang 5 kebutuhan dasar itulah yang harus kita laksanakan. Dan selanjutnya di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Baik Ibu, di sini ada juga studi kasusnya. Ibu Eva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Eva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap, dan pada saat berusaha menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Eva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Eva menertawakan Eva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya ketika dia tidak bisa menjawab. Dari pernyataan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang hidungnya. Ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva tersebut? Tidak. Kenapa Ibu? Ya, kenapa Ibu tidak setuju kalau tindakan tersebut Pak Seno? Karena itu tidak mengedukasi. Betul. Tidak mendidik ya Bu, bahwasanya langsung Itu sama dengan ini. Memberikan pernyataan yang tidak menyenangkan, tidak menyenangkan kepada seseorang terhadap mau. Terima kasih Bu, bahwasanya betul sekali bahwasanya tidak mengedukasi sekali yang dilakukan oleh Pak Seno tersebut. Pertanyaan kedua, tindakan Pak Seno terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi Bu? Ya, lanjut. Oke, ini adalah hukuman dan konsekuensi yang ada pada tabel tersebut. Lanjut Bu. Lanjut. Ya. Ini kita akan melatih ya Bu, melatih Ibu apakah dari pernyataan tersebut hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau
lanjut. Mana konsekuensi, mana hukuman. Lanjut kita Bu. Yang kelima itu tentang restitusi atau posisi kontrol. Nah, inilah di mana posisi kita pada saat sekarang ini. Apakah kita sebagai pembunuh atau pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau sebagai manajer? Oke. Ya, di sini nanti ada kasus-kasus juga. Di situ kita bisa dilihat di mana posisi kita, yaitu sila hukum. Apa kita ya? Oke. Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Kenapa ya Bu ya? Nggak jelas ya. Bahwasanya dari penghukum ya memang dari sononya ya. Itu di situ ada pernyataan penghukum tuh apa bacanya nih? Penghukum. Nah ya, kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu seorang guru adakah yang seperti itu Ibu sebagai penghukum? Nah, mungkin satu aja Bu Pina dibacakan, pembuat merasa bersalah. Berceramah dipukul, tarik dipukul. Kalau dalam teori itu memang harus kita ikuti. Iya betul. Tapi kalau dalam praktek kenyataan tidak bisa. Ya betul Bu. Posisinya kita di mana? Kita lihat seperti itu ya. Oke lanjut. Kalau teman apa Bu? Iya. Kalau membuat semua juga mendekatkan diri kepada anak, apa misalnya terjadi mengetahui di mana, bertanya alasannya, kenapa. Nah, yuk lanjut pemantau. Terus? Nah, yang melanjutkan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Ya. Kalau sebagai manajer itu guru menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu yang sudah saya laksanakan dari demonstrasi konseptual. Nanti kita lihat video saya melaksanakan sebagai manajer di dalam kelas ya Bu. Oke lanjut. Oke, ini ada pertanyaan siapa yang mengatakan itu saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sudah sebagai membuat merasa bersalah. Kecewa. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukan. Ya, betul itu Bu. Iya. Nah, ya itu Bu. Ini kata-katanya ya Bu. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Ya, benar ya. Oke, sebagai pemantau itu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ya sebagai pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sudah bukan pertanyaan sebagai manajer. Oke. Nah, ya. Nanti setelah ini Ibu lakukan lagi setelah Ibu melakukan. Iya. Iya. Iya, betul. Ibu lambe mana kemudian dari tadi ya itu kan. Nah itu disitulah kita bisa melihat posisi kita ya Bu. Kamu selalu yang paling terakhir. Mana itu penghukumnya Ibu. Oke lah lanjut. Oke, ini posisi kontrol nih Bu. Posisi kontrol yang sebagai manajer tadi. Oke lanjut aja Bu. Ya, posisi kontrol ini selain posisi sebagai manajer mengacu pada resolusi yang dapat menjadikan murid sebagai itu nanti penjelasan yang penghukum, manajer yang sebagai pembuat salah. Oke lanjut Bu. Oke. Ini ada kasus ya Bu. Oke, pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Ibu
coba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu tegur Bapak Kepala Sekolah karena nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah tidak. Nanti jadi Pak. Habis selesai Geser kemari. habis selesai Geser kemari. Nah, baik Ibu, kita lanjut dari kasus tersebut. Ini yang tentang 5 kontrol tadi ya Bu, dari kasus tersebut. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ini Bu, dari posisi 5 kontrol ini bahwasanya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi mungkin kita bisa memposisikan kita yang 5 tadi ya Ibu, sebagai pemantau, atau sebagai manajer, atau sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, jadi di situ nanti kita mengetahui posisi-posisi kita pada yang sudah kita sampaikan pada saat sekarang ini. Oke, lanjut Ibu. Ini yang memang puncaknya sekali bahwasanya dari keyakinan kelas ini apa bedanya dengan kesepakatan kelas, kan seperti itu Pak Bu. Jadi karena dalam modul 1.4 ini kita akan belajar ternyata berbeda Bu dengan kesepakatan yang kita lakukan dengan keyakinan. Jadi kita harus membuat keyakinan dulu Bu sebenarnya, baru kita akan membuat kesepakatan. Nah, jadi keyakinan di sini, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku negara, dan bahasa. Itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau yang disebut dengan intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itulah yang keyakinan Bu. Oke, lanjut. Nah, dari budaya positif itu akan berada di lingkungan positif dan ada di keyakinan, setelah itu baru peraturan kelas. Inilah yang keyakinan kelas itu. Jadi memang kita harus mengetahui itu keyakinan, baru kita akan melakukan peraturan atau kesepakatan yang sudah kita buat di nanti Bu, saya akan saya foto semuanya yang sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi Ibu sebelum membuat kesepakatan kelas itu harus membuat keyakinan kelas dulu. Oke, lanjut. Oke, ini ada peraturan dan inilah keyakinannya. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu bertanggung jawab untuk mengembalikan ke tempatnya. Kalau ini hanya sebagai peraturan. Oke, yang kedua itu dilarang mengganggu orang lain. Kalau sebagai keyakinan atau kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Iya Bu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum, itu kan peraturan ya. Sudah kita buat kesepakatan ya kan Bu. Hadir 15 sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi dalam keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan yang kita lakukan peraturannya Bu. Terus dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain. Lanjut, bergantian atau menunggu giliran. Nah, kan itu sering kita melakukan peraturan di sekolah ya Bu. Nah, jadi kalau bergantian atau menunggu giliran itu dalam keyakinan kelas kita itu menghormati orang lain dengan kesabaran. Ya. Lanjut, gunakan masker. Itu adalah
Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya keyakinannya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, Ibu. Oke. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, oke, lanjut. Oke, ini adalah urutan langkah-langkah utama dalam menerapkan keyakinan kelas. Berdiskusi memunculkan aturan yang perlu ditaati warga sekolah, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, mencarikan peraturan menjadi kalimat kebajikan, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, itu ya Bu, mungkin apakah ada nanti yang harus kita rubah atau yang harus kita dari kesepakatan kita, dari mungkin itu kalau kita kata tertib ya Ibu, kata tertib sekolah, dan kita membuat kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas. Ya, lanjut. Oke, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang telah disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat dan proses persetujuan dan pertandatanganan terus baru kita publikasi. Sebenarnya kalau kita membuat peraturan atau keyakinan kelas ini memang harus orang tua dulu atau warga sekolah dulu yang melaksanakan, yang melakukan peraturan, baru kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Oke, keyakinan kelas di sekolah atau di kelas, guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan lanjut, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau kita sebagai guru TK, mungkin kalau anak yang belum membaca kan hadir 15 menit, berarti anak kita tidak mengerti yang kata-katanya seperti atau buat jam atau gambar kita buat gambar jam 15 menit, mungkin anak akan lebih paham dengan melihat gambar daripada bentuk tulisan seperti itu. Oke, lanjut. Ini nanti cara pembuatannya itu pakai tabel P dan tabel Y, itu yang saya laksanakan kemarin waktu loka yang ketiga. Ini kita buat dalam pembentukan keyakinan kelas. Mungkin kita langsung saja ya Ibu, lanjut. Oke, dari keyakinan kelas tadi, dalam pembentukan keyakinan kelas tadi, disinilah akhirnya dari membuat suatu segitiga restitusi. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Oke, lanjut Ibu. Dari segitiga restitusi ini 3 itu akan
identitas. Menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nanti di sini akan ada nanti kasus, nanti saya akan lihat videonya Ibu, kasus tentang segitiga restitusi ini gimana caranya. Ini anak nanti ceritanya itu, demonstrasinya itu anak sedang berebut mainan. Nah, nanti kita akan melihat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang membuat kesalahan. Jadi nanti demonstrasinya itu anak sedang berebut mainan, terus mainannya direbut Amira sama Alin. Jadi Alin ini merebut mainan Amira, terus Amira karena emosi diambil mainannya, terus Amira memukul si Alin. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah kita mengetahui permasalahannya karena ada murid yang lain yang mengadu, kita sudah mengetahui identitasnya bahwasanya anak sedang berebut mainan terus dipukul. Tapi itu ada dua masalah, dia merebut mainan dan memukul sampai menangis. Terus kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, jadi setelah kita mengetahui permasalahannya, kita langsung ke validasi tindakan yang salah. Maksudnya menanyakan, pasti ada alasannya kenapa anak tersebut memukul. Nah, seperti itu kan. Jadi kenapa dia memukul? Kita akan memanggil anak tersebut kenapa dia memukul dan kenapa dia merebut mainan. Pertama, kenapa merebut mainan? Karena pengen mainan itu, pengen mainan yang sama. Ya, kenapa dia rebut? Kenapa anak ibu merebut mainannya? Dia sebenarnya bilangnya mau minjam, tapi karena si Amira terlalu ingin juga, nggak mau dia meminjam, makanya ingin direbut seperti itu. Jadi nanti ada videonya ya Bu, nilai-nilai apa yang terus setelah kita mengetahui, terus ada menanyakan keyakinan. Benar nggak yang dilakukan Amira itu? Apakah Amira benar Amira lakukan? Ya. Betul nggak kalau kita memukul teman itu salah nggak? Iya salah. Jadi anak di situ kita memang betul-betul menanyakan keyakinannya. Ya, dia melakukan. Terus kamu mau minta maaf? Iya, saya akan minta maaf. Nah, disitulah akhirnya nanti dia akan minta maaf ya Ibu. Dari tahapan-tahapan segitiga restitusi ini, nah, seperti itu tadi Mas Habibie dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan identitas gagal ke identitas sukses. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, lanjut. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau yang ini penjelasannya Ibu nanti untuk lebih lanjutnya. Oke, lanjut Bu. Ini penjelasan lanjut sudah validasi yang salah itu tadi. Oh, dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang validasi yang salah kemudian step. Nah ya, kalau validasi tindakan yang salah itu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling berbuat, yang penting buatmu. Nah, itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan terhadap anak. Lanjut, apakah habis dulu? Jadi itu menanyakan keyakinan. Nah, oke. Sebelum kesimpulan, saya akan melihat video demonstrasi konseptual saya. Mungkin Ibu
dokumen. Bentar, di mana? Dokumen dulu ya. Ya Ibu, silakan lihat inilah yang saya lakukan dari hasil nyata tersebut. Dari segitiga restitusi ya Bu. Kasusnya waktu itu Hana sedang datang ke sekolah dan Hana sedang belajar untuk pelajaran itu sedang berebut mainan dan Amira memukul si Alin dan Alin pun menangis. Itu kasusnya ya Ibu, ada dua kasus. Ya, dari kasus pertama Alin berebut mainan Amira. Itu saya panggil dia tidak mau diwawancara, kan sudah saya jelaskan, karena dia menangis dan merasa bersalah merebut mainan Amira. Terus kasus yang kedua, Amira memukul Alin karena kesal mainannya direbut Mama Alin. Nah, di sini wawancaranya Bu. Tadi Amira memukul Alin ya? Iya, jalan. Iya, oke. Berpelukan. Ya. Ada besok ya. Ya, seperti itulah Ibu. Itu komentar siswa untuk guru. Ini sangat baik. Jangan lupa subscribe ya. Ya, terima kasih. Salam guru penggerak. Ya. Nah, itu Ibu aksi nyata sudah dikritik dan saran oleh Pak Angga.
Iya, oke. Berpelukan. Ya. Ada besok ya? Ya, begitulah Ibu. Itu komentar siswa untuk guru. Dirinya sangat baik. Jangan lupa subscribe ya, share. Ya, terima kasih. Salam guru penggerak. Ya. Nah, itu Ibu, aksi nyata sudah dikritik dan saran oleh Pak Angga. Oke, tadi kesimpulan tadi. Kesimpulan. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya sudah melihat hasil demonstrasi konstektual yang saya lakukan. Dari hasil semua yang saya sampaikan pada saat sekarang ini, bahwasanya dari kesimpulan budaya positif itu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang tujuh ya Ibu. Jadi mudah-mudahan dari yang saya sampaikan ada satu saja dari tujuh ini yang melekat kepada diri kita agar pembelajaran untuk anak kita ke depannya dan juga untuk guru ke depannya bisa bermanfaat, bisa diberikan suatu tanggung jawab untuk kita sebagai seorang guru dan anak sebagai murid. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang desiminasi yang saya laksanakan pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sebagai selaku calon guru penggerak angkatan 11, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuli yang telah menjelaskan materi tentang dimensi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di TKS kita dan dapat kita sosialisasikan kepada anak-anak. Baiklah, saya sebagai moderator mohon maaf atas ada kesalahan. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kesimpulan tadi. Kesimpulan. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya sudah melihat hasil demonstrasi konstektual yang saya lakukan. Dari hasil semua yang saya sampaikan pada saat sekarang ini, bahwasanya dari kesimpulan budaya positif itu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang tujuh ya Ibu. Jadi mudah-mudahan dari yang saya sampaikan ada satu saja dari tujuh ini yang melekat kepada diri kita agar pembelajaran untuk anak kita ke depannya dan juga untuk guru ke depannya bisa bermanfaat, bisa diberikan suatu tanggung jawab untuk kita sebagai seorang guru dan anak sebagai murid. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang desiminasi yang saya laksanakan pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sebagai selaku calon guru penggerak angkatan 11, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.